Halo, perkenalkan nama saya Kevin Marjuki Shanturi dari kelas Geografi C dengan NIM 320243117. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang hidrologi. Hidrosfer berasal dari kata hidro, artinya air, dan sfere artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan yang mengelilingi bumi. Luas perairan dan daratan 72/28, artinya hampir 3/4 bumi tertutup oleh air. Secara keseluruhan, jumlah air di planet bumi ini relatif tetap dari masa ke masa karena mengalami suatu siklus atau serangkaian peristiwa yang berlangsung secara terus-menerus, di mana kita tidak tahu kapan, dari mana berawalnya dan berakhirnya, sehingga dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Secara berurutan atau secara umum, siklus air atau siklus hidrologi terdiri atas penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Air yang berada di danau akan menguap karena proses penyinaran matahari dalam kurun waktu tertentu, dan proses ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan yang memiliki stomata atau mulut daun akan menguap karena proses penyinaran matahari dalam jangka waktu tertentu dan disebut dengan transpirasi. Uap air yang berasal dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan dan menjadi titik-titik air. Proses tersebut dinamakan dengan kondensasi. Awan tersebut akan dibawa oleh angin yang bermuatan air ke dataran tinggi. Apabila awan tersebut semakin jenuh dengan uap air, maka terjadilah hujan. Proses tersebut dinamakan dengan presipitasi. Air hujan akan mengalami infiltrasi meresap terus menuju ke lapisan hingga sampai ke laut atau samudra. Akibat pemanasan matahari, air laut kembali mengalami penguapan. Oleh karena itu akan terjadi siklus yang berulang seperti uraian tersebut. Kemudian ada siklus pendek. Siklus pendek ini terjadi karena air laut yang mendapat sinar matahari berubah wujudnya menjadi uap atau gas. Uap tersebut naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Terjadilah kondensasi dan uap tersebut menjadi butir-butir air. Karena semakin banyak titik-titik air, maka terjadilah awan. Awan naik terus dan uap air di sekitarnya akan tertarik sehingga awan tersebut menjadi berat. Kemudian terjadilah hujan. Kemudian ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi jika air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Penguapan di laut terbentuklah awan. Apabila awan telah jenuh oleh uap air, maka terjadilah hujan di daratan. Air hujan tersebut ada yang mengalir ke permukaan bumi, meresap ke dalam tanah. Ada juga yang masuk ke danau dan sungai-sungai yang akhirnya kembali ke laut. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang terjadi jika air laut yang terkena panas sinar matahari menguap. Uap tersebut terbawa oleh angin dan jatuh ke daratan. Ada pula uap air yang mengalami pendinginan yang berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang terkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau gletser yang akhirnya kembali ke laut. Video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.